Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashabihil kiram wa ala man ittaba hudahu ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka minal bid'ati wa minadh dhalalah. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanyalah untuk Allah. Kembali kita memuji Allah, yang mana pada malam hari ini sesudah salat maghrib ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali perkataan daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Yang mana pada ayat ini ada tahadi, ya, ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ragu terhadap ayat-ayat Allah untuk mendatangkan yang semisal dengan ayat Allah tersebut. Kemudian Allah menyerukan untuk mereka supaya meminta bantuan, ya, kepada sekutu-sekutu mereka untuk mendatangkan satu ayat, ya, semisal dengan Al-Qur'an, semisal dengan ayat suci Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Ya, ini ya pembahasan kita yang sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menjelaskan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qad tahadahum ta'ala bihadza fi ghairi mawdhi'in minal qur'ani. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menantang mereka, menantang orang kafir Quraisy, menantang setiap orang yang ragu, yang tidak percaya akan ayat suci Al-Qur'an, fi ghairi mawdhi'in minal qur'an, ya, di dalam selain satu tempat, artinya tidak hanya satu tempat dalam Al-Quran, bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga menantang orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Faqala fi suratil Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, gitu, katakan kepada orang-orang yang ragu terhadap ayat suci Al-Quran, fa'tu bi kitabim min indillah, ya, maka datangkanlah dengan satu kitab dari sisi Allah, ya, huwa ahda minhuma, ya, yang mana dia lebih, ya, lebih benar, ya, lebih memberikan hidayah daripada keduanya, daripada ayat Al-Quran, ya.
Attabi'hu, aku akan mengikutinya, kata Rasulullah. In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian benar. Ini juga berupa tantangan ya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang-orang mendatangkan satu kitab ya yang semisal dengan Al-Qur'an ya. Dan kalau seandainya yang didatangkan itu benar, maka Rasulullah akan mengikutinya. Ya, akan tetapi tidak bisa ya. Wa qala fi surati ya Subhan ya. Kemudian ya berfirman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang lain. Ini kalau di sini dikatakan dalam surat Subhan, ini maksudnya adalah surat yang dimulai dengan subhanallahilladzi asra bi 'abdihi lailan gitu ya. Dalam surat Al-Isra ya gitu. Ini terkadang para ulama seperti itu ya. Mereka menyebutkan nama suatu surat berdasarkan ayat pertamanya gitu. Ya, seperti ya surat apa? Amma ya, ada juga ulama mengatakan surah Amma karena diambil dari ayat yang pertamanya, yakni dalam surah An-Naba itu. Amma yatasaalun. Ini bukan berarti namanya surat Subhan itu enggak ya. Ini diambil dari apa? Dari ayat pertama dari surah tersebut. Ini surah Al-Isra ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Ya, katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil ins, kalau seandainya manusia seluruhnya bergabung ya, bersatu, wal jinnu, dan jin seluruhnya bergabung bersatu, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, la ya'tu bimithlihi, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, meskipun sesama mereka satu sama lain di antara mereka yang ingin mendatangkan suatu ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, meskipun mereka saling zahira ya, saling tolong menolong, maka tidak akan bisa gitu. Makanya di surah yang di ayat yang ke-24 dari surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengkat ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjustis. Allah Subhanahu wa taala telah memvonis mereka tidak akan mampu gitu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu gitu. Iya, maka mereka tidak akan mampu gitu. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, maka mereka sekali-kali tidak akan mampu gitu untuk mendatangkan yang semisal yang sama dengan Al-Qur'an. Maka ini tantangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, sehingga Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah ini mengalahkan seluruh ya karya-karya sastra orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka ahli sastra Arab, yang mana mereka ada para syuara ya, para penyair yang handal. Akan tetapi karya sastra mereka ketika berhadapan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an semuanya ya lemah dan semuanya tidak berdaya, menunjukkan bahwasanya yang diturunkan kepada Rasulullah bukanlah makhluk ya. Yang diturunkan kepada Rasulullah bukanlah ciptaan, bukanlah karangan, bukanlah ya sihir, ya bukanlah syair ya, akan tetapi dia adalah kalamullah. Akan tetapi yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan makhluk ya. Wa qala fi surati Hud, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ya, am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah kebohongan ya. Orang-orang kafir Quraisy ya, mereka ragu, mereka nggak percaya dengan Al-Qur'an ya. Mereka mengatakan iftira'un ya, Al-Qur'an itu adalah kebohongan gitu. Maka Allah tantang ya, Allah ajak berdebat ya orang-orang yang mengatakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Qul," katakan wahai Muhammad,
fa'tu bi'ashri suwarim mislihi. Kalau seandainya kalian mengatakan Al-Quran tersebut adalah kedustaan, maka datangkanlah 10 ya surat saja yang semisal dengan Al-Quran tersebut, gitu. Muftariyatin ya, muftariyati wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin, gitu. Jadi kalau seandainya kalian mengatakan Al-Quran itu adalah bohong ya, maka datangkan yang 10 suar ya, 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran ya. Ya. Maka kalian itulah yang sebenarnya muftariyat ya, orang-orang yang dusta, gitu ya. Karena kalianlah yang mendustakan Al-Quran ya. Wada'u man istata'tum min dunillah, maka serulah, ajaklah siapa saja yang kalian mampu ajak ya kan, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian benar. Jadi sebenarnya kalian itulah yang muftari, kalian itulah yang pendusta. Maka Al-Quran yang kalian tuduh bohong ya, itu adalah kebenaran yang nyata dari sisi Allah. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka nggak boleh Bapak Ibu ada dalam hati kita sedikit saja rasa ragu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kebenarannya mutlak, Pak. Ya. Jangan sampai kita ya termakan oleh propaganda doktrin yang disebarkan oleh orang liberal. Karena orang liberal mengatakan ya kebenaran Al-Quran itu nisbi, katanya, relatif. Al-Quran itu benar menurut orang Islam, katanya, belum tentu benar menurut orang non-Islam. Sekarang pertanyaan kita, standar kebenaran itu siapa gitu? Kebenaran pasti punya standar. Dalam ilmu pasti, dalam ilmu eksakta itu ada semuanya standarnya, ya kan? Rumusnya ada semuanya, 1+1 ya, rumus 1+1 pasti 2. Ada standar, ada ukurannya. Sekarang orang-orang liberal itu ragu, Pak, ya kan? Orang munafik yang mereka tidak meyakini kebenaran Islam itu benar secara mutlak gitu. Padahal kita sebagai seorang muslim, orang Islam, harus meyakini Islam itu adalah kebenarannya, karena yang bilang Allah, gitu. Kalau kita ragu, na'udzubillahi min zalik, bisa hilang kandas iman kita, ya kan? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu Islam, gitu. Kemudian Allah juga mengatakan bagi orang-orang yang ingin mencari agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Ini jelas ayat-ayat yang muhkam, bukan ayat-ayat yang samar ya, bukan ayat yang mutasyabihat. Ini ayat yang muhkamat ya, ayat-ayat yang sangat jelas, yang sangat tegas, menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ini keyakinan yang sangat mendasar sekali, Pak. Keyakinan inilah yang coba diruntuhkan, diberikan doktrin-doktrin syubhat supaya umat Islam itu ragu akan agamanya, sehingga jangan saling menyalahkan. Harus ada yang harus disalahkan. Jangan saling menyalahkan itu benar itu, namun tidak secara mutlak benarnya. Ada perkara-perkara yang memang harus toleransi, ada. Makanya dalam Islam itu ada perkara yang sifatnya qat'iyah. Ya, qat'iyah itu dia diambil dari kata qat'un, putus, artinya nggak bisa kompromi gitu. Kalau nggak salah benar gitu. Ya, kalau nggak tauhid syirik gitu. Perkara-perkara yang sudah pasti ya kebenarannya. Namun ada juga masalah-masalah zanniyah, ijtihadiyah ya. Masalah yang memang di situ terjadi khilaf gitu ya, perbedaan pendapat yang mu'tabar ya, yang diakui karena memang tidak ada dalil yang tegas, Pak, dalam permasalahan itu ya. Banyak ya contohnya di dalam masalah-masalah fikhiyah ya kan. Contoh masalah hukum foto misalnya dengan kamera. Ini memang nggak ada di zaman Nabi, belum ada kamera gitu. Nah, terkadang sebagian orang-orang menganggap masalah ijtihad itu adalah masalah qat'iyah, sehingga orang yang tidak sependapat dengannya langsung dicap ya sururi.
ya, sehingga dihajar. Ketika diberi salam dia, wah ada juga orang Pak ya, ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya, wah katanya. Padahal Rasul sunnah Nabi itu salam Pak gitu. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu? Kata Nabi, kalau seandainya kalian amalkan, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum ya. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ada memang ya sekarang ini sekelompok orang ya menjadikan masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah yang memang tidak ada konteksnya di zaman Nabi, sehingga para ulama berbeda pendapat gitu kan. Nah, dijadikan itu adalah seolah masalah qat'iyah ya, seolah masalah usuliyah. Seolah itu adalah masalah yang dalilnya nasnya sudah jelas, sudah muhkam gitu ya, sudah tidak ada lagi perselisihan di dalamnya. Ini terkadang Bapak Ibu ya yang memecah belah Islam gitu. Maka Islam itu sudah ada masalah-masalah yang merupakan prinsip-prinsip sawabit ya, prinsip yang tidak bisa bergeser. Ada memang bagian-bagian Islam itu yang dibutuhkan toleransi di dalamnya. Ya, seperti itu. Makanya penting kita mempelajari masalah itu. Ya, apa saja masalah yang butuh kita toleransi, apa saja masalah yang kita nggak boleh toleransi gitu. Kalau masalah akidah, kalau masalah ibadah yang mujma' alaih ya, yang sudah disepakati hukumnya misalnya. Nah, ini nggak bisa Pak ya, kita toleransi gitu. Namun kalau seandainya ada masalah-masalah di situ adalah masalah para ulama ya berbeda pendapat dan mereka sama-sama memiliki dalil dalam masalah itu, maka ya kita boleh mengikuti di antara pendapat ulama yang kita anggap itu yang rajih gitu, tanpa kita ya membid'ahkan yang menyelisih gitu, karena ini adalah masalah ijtihadiyah seperti itu Pak ya. Contoh dakwah lewat TV misalkan, kan ada juga orang sekarang. Nah, ini ahli bid'ah. Kenapa di rumahnya ada TV? Dia nonton apa namanya dakwah lewat TV gitu. Padahal di HP-nya nonton film India biasa be dia kan. Orang nonton TV ceramah ya di komentari. Ada juga gitu Pak. Iya. Kalau sana mau per nggak boleh TV sama sekali ya HP itu jangan pakai, kan YouTube itu kan TV juga tuh, TV dalam bentuk mini kan gitu. Iya. Maka TV itu apa yang diharamkan sebenarnya kan yang dilihat tergantung konten gitu ya. Kalau kontennya itu memang melanggar syariat yang nggak benar gitu ya, itu bukan TV secara keseluruhan. Masa mau kita haramkan juga kabel-kabelnya gitu ya, komponen-komponen TV itu kan nggak masuk akal gitu ya, nggak logis juga, karena itu masalah duniawiyah gitu Pak ya. Jadi masalah duniawiyah ini hukum asalnya boleh, tergantung mau digunakan untuk apa gitu. Kalau yang ditonton dangdutan, wanita buka aurat, biduan ya kan, kemaksiatan, nah tentu itu haram. Tapi kalau ceramah agama yang kita tonton masa haram juga, nah, itu terlalu berlebihan gitu Pak ya. Ada ya sebagian kaum muslimin yang seperti itu, sehingga mereka nggak mau lagi Pak ya ikut pengajian. Nah, ustaz itu masuk TV, jangan ikuti pengajiannya, ahli bid'ah itu. Ya, subhanallah. Berarti ulama di Arab itu ahli bid'ah semua dong. Syekh ya, Syekh Abdul Aziz Syekh muftinya Arab Saudi ada channel khususnya, ya kan? Ada channel khususnya, gitu. Kemudian Syekh Soleh Al Fauzan juga seperti itu. Ya, nggak ada lagi yang selamat Pak. Semua orang akan dianggap alu bid'ah, dia saja dengan ustadznya ya, sekelompok kecil itu yang sunnah kan gitu. Padahal Islam tidak seperti itu ya, sangat sempit sekali kalau seperti itu Pak, ya kan? Padahal Islam itu butuh ini ya, butuh ta'awun, kerjasama di dalam hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita butuh banyak belajar sehingga memang pemahaman kita terus bertambah Pak, sehingga tidak taklid. Ini penyebab taklid ya, fanatik buta gitu. Jadi fanatik itu Pak tidak hanya pada lembaga ya, tidak hanya pada
nama organisasi tertentu atau nama yayasan tertentu atau nama atau nama alumni tertentu gitu. Jadi fanatik itu bisa pada setiap sisi gitu. Bahkan fanatik suku bisa juga gitu ya. Iya. Fanatik sama klub bisa juga. Dia berteman cuman satu klub saja. Misalkan dia aktif di klub bola ya. Ya temannya yang satu klub bola aja, yang lain bukan gitu. Nah, itu fanatik juga terkadang Pak ya. Atau fanatiknya satu ustadz saja. Nah, dia maunya ustadz itu aja, yang lain enggak. Nah, itu kan tanpa ada alasan gitu. Ya, kecuali dia ada alasannya yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Nanti setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah, kamu kenapa melakukan itu gitu. Pasti ditanya, kita aja nanti yang siap-siap ya mempersiapkan jawaban gitu. Ya. Inilah ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala fi surati Yunus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara, dan tidak layak Al-Qur'an itu sesuatu yang didustakan ya. Ya, tidak gitu. Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang didustakan. Bukan sesuatu yang yuftara, didustakan. Bukan sesuatu yang dusta. Al-Quran itu adalah min dunillah, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan akan tetapi Al-Quran itu adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang membenarkan ya kan, yang berada ya di antaranya gitu ya. Artinya di hadapannya gitu. Wa tafsilal kitabi, kemudian Al-Quran itu juga wa tafsilal kitab ya, sebagai perinci ya. Alkitab ya la raiba fih ya, Al-Qur'an itu adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, yang berasal dari Allah Rabb ya, penguasa pencipta alam semesta ya. Jadi Al-Qur'an yang ada baina yadayhi itu bisa diartikan sebagai yang ada di hadapannya gitu ya. Baina yadayhi itu artinya yang ada di hadapannya, itu bukan sesuatu yang dusta gitu. Bukan sesuatu yang bohong, bukan seperti apa yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tapi kitab Al-Qur'an itu adalah tafsil ya, perinci, penjelas gitu ya, yang menjelaskan gitu ya, apa yang ada yang berkaitan dengan agama Allah. Al-Qur'an adalah yang menjelaskannya. Karena Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah, dialah kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ayat ini juga penguat ayat yang sebelumnya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an itu adalah benar ya, bukanlah sesuatu yang dusta, yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada di hadapannya gitu ya. Apa yang ada ya di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Am yaquluna iftarah, atau mereka mengatakan Rasulullah telah berdusta ya, iftarahu, dengan menyampaikan Al-Quran. Artinya mereka juga menganggap Al-Quran itu juga dusta gitu. Sebagaimana orang-orang ya liberal Pak, sebagian mereka, tokoh mereka ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya ya, bukan wahyu katanya. Ini luar biasa. Ini hampir sama dengan pernyataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dusta, adalah buatan Muhammad saja, kata beliau. Nauzubillahi min zalik. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang selanjutnya, qul fa'tu bi suratim mim mislih. Maka kalau seandainya kalian ragu, tidak percaya akan Al-Qur'an tersebut, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, fa'tu bi suratim mim mislih. Datangkanlah ya kan dengan satu surat yang semisal, yang sama ya dengan Al-Qur'an tersebut. Coba datangkan gitu. Wada'u man istata'tum min dunillah, maka minta tolonglah ya kepada siapa yang mampu menolong kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian merasa benar. Dan ayat-ayat yang beliau sebutkan tadi ya, ayat-ayat yang pada surah Yunus ya kan, kemudian sebelumnya pada surah Al-Isra ya,
Maka kata Imam Ibnu Katsir, wa kullu hadhil ayati makkiyatun, dan seluruh ayat-ayat yang beliau bawakan ini adalah ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu, ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an berdasarkan waktu diturunkannya. Kalau diturunkan ayat atau surah Al-Qur'an tersebut sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, ini disebut dengan ayat makkiyah. Ya. Kemudian setiap surah ya kan atau ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi dan para sahabatnya ke Madinah, maka ini disebut dengan apa? Madaniyah. Maka makkiyah dengan madaniyah itu bukan berdasarkan tempat, itu pendapat yang kuat Pak di kalangan para ulama. Namun berdasarkan waktu diturunkannya. Terkadang ada ayat yang turun di Mekah ternyata dia madaniyah. Karena ternyata ketika turun ayat ini Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah pada masa Fathul Makkah ya. Fathul Makkah itu kan setelah hijrah Nabi sudah kuat di Madinah, kemudian Nabi membebaskan kota Mekah dari kaum musyrikin yang menguasai kota Mekah ketika itu. Nah, maka ayat yang turun di Mekah ya setelah amal fath ya atau setelah Fathul Makkah ini semuanya ayat-ayat madaniyah ya. Meskipun turunnya di Mekah gitu, akan tetapi turun ketika setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Tsumma tahaddahum bidzalika aidan fil Madinah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ragu dari ahlul kitab juga terhadap kebenaran Al-Qur'an. Fil Madinati, di kota Madinah. Jadi ayat-ayat yang tantangan Allah pada ayat-ayat yang sebelumnya itu di mana? Ya, di Mekah gitu, sebelum hijrah gitu. Dan ketika setelah hijrah, ketika Rasulullah sudah di Madinah juga turun ayat-ayat madaniyah gitu kan yang menantangnya. Seperti ya Al-Qur'an yang surah Al-Baqarah ayat 23 dengan 24 yang kita bahas ini gitu. Ini adalah ayat madaniyah. Ayat yang diturunkan setelah apa? Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu namanya ayat yang madaniyah, ayat-ayat madaniyah. Faqala fi hadhil ayati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada ayat ini, wa in kuntum fi raibin ay syakkin mimma nazalna ala abdina, dan apabila kalian fi raibin berada di dalam keraguan, ay syakkin ya, raib itu sama dengan syak artinya ragu, mimma nazalna dari apa yang telah kami turunkan ala abdina atas hamba kami, yakni Muhammadan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian ragu ya, fa'tu bi suratim mim mithli, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi satu surat saja ditantang oleh Allah. Ini juga tahaddiyat minallah ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an. Jadi kita ambil pelajaran Bapak Ibu, bahwasanya nggak boleh sedikit pun pada hati kita ada ragu gitu. Jadi apa yang kita baca dalam Al-Qur'an satu huruf pun nggak boleh kita ragu. Ya nggak boleh, betul-betul harus kita yakini. Karena ternyata orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an, mereka lah ya pendahulu orang kafir dan orang musyrik serta orang munafik. Karena orang munafik ini bentuknya juga Islam ya. Pada zaman Nabi mereka juga sholat Pak, bareng Nabi. Abdullah ya kan bin Salul itu ya, dia juga sholat bersama Nabi gitu. Terkadang ya ikut juga dalam peperangan gitu. Namun hatinya membenci Islam, namun hatinya tidak beriman kepada Allah, hatinya ragu atas kebenaran Al-Qur'an, maka itulah penyebab dia kafir. Jadi orang munafik besar itu kafir gitu Pak. Yeah. Namun kan sekarang kan kita nggak bisa memponis ya, karena masalah itu kan terletak di hati, meskipun ya ada indikasi dari pernyataannya gitu ya. Maka kita hanya mengatakan ini pernyataan kemunafikan gitu. Karena nggak boleh juga kita langsung memponis ya.
Karena konsekuensinya itu bahaya, Pak ya. Pengkafiran, karena mengkafirkan seorang muslim itu luar biasa. Ini bukan haknya setiap manusia ya. Ada memang sekelompok manusia dari kalangan para ulama yang memiliki otoritas. Kalau kita MUI lah gitu ya. Iya, yang memiliki otoritas ya di dalam mentakfir ya, memponis kafir seseorang. Ini nggak boleh juga, Pak. Karena memang juga kita wanti-wanti, kita waspadai juga, Pak. Ada memang ya di antara kaum muslimin itu yang takfiri namanya, Pak. Takfiri itu adalah yang gampang mengkafirkan, terutama pemerintah ya. Iya, pemerintah kita itu kata mereka sudah murtad. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Islam. Semudah itu gitu ya. Padahal pemerintah kita juga ikut sholat gitu. Memang salah, tetap kita katakan salah. Ya, ada pemerintah kita salah ya salah. Namun juga manusia. Kita pun tidak luput dari yang namanya salah. Namun sampai mengkafirkan itu yang luar biasa, Pak. Ya kan? Sampai pemerintah dikata taghut gitu. Ya. Ini ya pemahaman yang menyelisihi Islam itu tataruf ya, ghulu ya. Ya, itulah sifat khawarij gitu ya. Yang suka mengkafirkan. Padahal belum sampai kepada taraf ponis gitu, Pak. Karena para ulama itu membedakan antara mengatakan perbuatannya kufur dengan mengkafirkan pelakunya, itu beda. Ya, al-farqu bainal fa'il wal maf'ul gitu ya. Beda antara pelaku dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi tidak setiap orang yang melakukan kekufuran langsung kita hukumi kafir. Ada penghalangnya nanti, ada mawani'nya gitu. Boleh jadi orang yang melakukan kekufuran ini dia nggak tahu ilmunya gitu. Dia kan boleh jadi dia terpaksa. Nah, ini maka ada ini ya, ada penghalang-penghalang kan, ada mawani'-mawani'nya yang harus kita perhatikan, dan ada juga persyaratannya yang harus dilengkapi. Maka ini semua dilakukan oleh para ulama gitu ya, bukan oleh para ustadz ya, ya bukan oleh penuntut ilmu, bukan, Pak ya. Ini adalah otoritasnya para ulama ya, yang memang mumpuni dalam bidangnya. Taib, kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bisuratim mim mislihi, maka datangkanlah dengan satu surat mim mislihi, dari yang semisal dengannya, yakni mim mislil Qur'ani, dari yang semisal dengan Al-Qur'an. Qala Mujahidun wa Qatadatu wa Ikhtar bin Jaririn. Ya, inilah yang dikatakan ya oleh Mujahid. Siapa Mujahid Ali? Ya, Mujahid ulama tabi'in, muridnya Imam Ibnu Abbas ya, mufassirus sahabah, ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Wa Qatadah juga ya, satu seperguruan dengan Mujahid. Waqtaru Ibnu Jaririn, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, bidalili qaulihi, dengan dalil ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi asyri suwarim mim mithlih ya, seperti pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang ya orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'tu bimislih ya. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Jadi walaupun sudah ditantang oleh Allah, namun Allah sudah tahu jawabannya, bahwasanya mereka tidak akan mampu ya, karena Al-Quran itu bukan produk manusia gitu, Pak, bukan ciptaan manusia, maka manusia tidak akan mampu menandingi Al-Quran gitu, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya, Pak, sifat Allah gitu. Jadi Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah yang berasal dari Allah, bukan makhluk, bukan yang Allah ciptakan gitu. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini kekeliruan, Pak ya, bahkan ini kesesatan gitu. Imam Ahmad dahulu ya, pada masa beliau ketika terjadi fitnatul Quran ya, fitnah dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk ya, beliau adalah ulama yang mempertahankan akidah Islam, akidah Ahlussunnah. Al-Quran bukan makhluk, sampai-sampai beliau ya dipenjarakan, Pak, oleh pemerintah waktu itu ya, dan pemerintahnya
dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah waktu itu, dan beliau ya dipaksa untuk meyakini Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk, dan beliau dengan tegas menolaknya sehingga beliau dipenjara dan disiksa dalam penjara. Ya, Imam Ahmad ya bin Hanbal rahimahullah taala, salah satu imam mazhab ya kan di dalam fikih, beliau menjadi rekomendasi oleh umat Islam. Beliaulah yang mempertahankan. Imam Syafi'i waktu itu melakukan tauriyah. Ya, tauriyah itu maksudnya apa, Pak? Tauriyah itu maksudnya ya ingin menyelamatkan diri, seperti itu ya. Supaya bisa diselamatkan, maka melakukan sedikit trik gitu. Jadi kata beliau, Al-Quran, Injil, ya, Zabur, Taurah, Suhuf, ya. Jadi yang 5 ini, yang 5 ini semuanya makhluk, kata beliau. Sehingga bebas, beliau nggak ditangkap ya. Padahal dalam keyakinan beliau maksudnya yang makhluk itu bukan Injil, Tauratnya gitu, bukan. Artinya jari beliau itu gitu. Jadi itu yang namanya Taurah gitu Pak ya. Apa namanya? Tauriyah ya. Jadi tauriyah itu maksudnya seperti itu ya. Jadi contoh yang lain juga Pak ya. Misalkan ada orang yang jahat ya, ingin mengejar seseorang, ingin menangkapnya ya, dan kita juga khawatir terhadap kejahatan orang itu. Kalau kita jujur ya kan, kita akan terkena dampak negatifnya gitu. Jadi boleh melakukan tauriyah dalam keadaan seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, Pak ya, Bapak lihat si A enggak? Nah, sebenarnya Bapak itu lihat si A, namun Bapak itu merubah posisinya, tegak dia di sebelah kanan dikit. Ya, waktu saya tegak di sini, saya nggak lihat gitu. Kan nggak bohong juga dia kan gitu. Akan tetapi kalau nggak, waktu dia nggak tegak di situ, sebelum dia nggak tegak di situ, sebelum dia tegak di situ, dia sudah melihatnya gitu. Jadi itu namanya tauriyah. Baik, namun tauriyah itu memang dilakukan ya dalam keadaan darurat seperti itu gitu. Namun ulama yang terang-terang waktu itu, terang-terangan gitu ya, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disiksa memang. Ya seperti Imam Ahmad ini Pak. Namun dengan kesabaran beliau, walaupun beliau disiksa ya kan, namun beliau tetap ya menenangkan pengikutnya, dan beliau tidak pernah memprovokasi, mengompori pengikutnya untuk apa? Untuk melakukan pemberontakan ya kan, atau perlawanan kepada pemerintah, karena beliau tahu ya kan, karena peperangan itu tidak akan membawakan kebaikan ya. Makanya ya beliau menyuruh umatnya ya, pengikut beliau untuk sabar seperti itu Pak. Ya, maka beliau tetap menyuruh pengikutnya, umatnya untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan kepada kemaksiatan ya. Karena kalau seandainya diperintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad tahaddahum bihadza fi Makkah wal Madinati marratin adidatan ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menantang orang kafir yang ragu terhadap Al-Qur'an di Mekah maupun di Madinah ini beberapa kali gitu ya. Ma'asyiddati adawatihim lahu wa bughdihim lidini, bersamaan dengan besarnya ya, kerasnya permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebencian mereka terhadap agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma hadza ajazu an dzalik. Dengan kuatnya permusuhan mereka terhadap Rasulullah, bersamaan dengan itu mereka lemah, tidak mampu menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu surat saja atau satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran ya. Walaupun mereka berkuar-kuar ya menolak Rasulullah, sebenarnya Pak, hati mereka kalau ditanya, mereka itu membenarkan Al-Quran Pak, namun karena ego ya, karena egoisme mereka, karena fanatiknya mereka itu sangat fanatik terhadap ya apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, karena ya nenek moyang mereka tidak seperti apa yang dibawa oleh Muhammad ya kan. Nenek moyang mereka sudah meninggalkan budaya untuk menyembah berhala. Tiba-tiba ada bocah kemarin sore kata mereka ya, kok sudah menyalahkan budaya mereka yang tadinya menyembah kepada selain Allah. Datang orang menyalahkan Tuhan-Tuhan kita. Datang dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Nah, ini yang membuat mereka itu apa?
kalap gitu ya. Ini yang membuat mereka menentang dakwah Rasulullah, bukan karena kebenarannya. Karena kalau seandainya ditanya hatinya mereka, mereka itu tahu. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah Allah fitrahkan ke dalam hati setiap manusia. Bahkan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu sebenarnya ada unsur tauhid yang mereka bawa. Namun karena lingkungan, karena fanatik dan lain sebagainya, karena nggak enak, karena segan, ya kan, akhirnya itulah yang menghalangi mereka dari hidayah. Dan ini berlaku Pak pada Abu Thalib. Siapa itu Pak? Paman Nabi yang membantu Nabi. Secara hati beliau percaya akan kebenaran apa yang dibawa oleh ponaannya, oleh Rasulullah. Namun karena segan, enggan, nggak enakan gitu ya, kepada Abu Jahal, ya kan, kepada Abu Lahab, kemudian tokoh-tokoh kekafiran yang lainnya, ya kan, Walid bin Mughirah gitu ya, tokoh-tokoh kekafiran yang lainnya, sehingga apa? Ya, sehingga dia tidak berani, tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya dia bersyahadat, ya pamannya Nabi ini akan diselamatkan dari neraka oleh Allah. Namun ternyata, ya kan, dia tidak mampu bersyahadat. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal dalam kekafiran. Ketika meninggalnya Abu Thalib ini, turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik bagi siapa yang kau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi memang hidayah taufik itu dari Allah. Kita hanya bisa menyampaikan Pak. Orang mengamalkan atau tidak itu adalah hidayah murni dari Allah itu. Kita hanya bisa menyampaikan al-bayan. Inilah yang disebut dengan hidayatul bayan, ya. Petunjuk yang berupa penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu Allah. Adapun mengamalkannya, adapun menerima tidaknya, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah taufik ini juga harus diusahakan gitu. Harus kita paksa diri kita untuk bisa sholat, ya. Selain itu adalah datang dari Allah, namun Allah juga menyuruh kita untuk berusaha. Wallahu taala a'lam bishawab. Langsung tuh. Iya, karena waktu sudah masuk, iya. Insyaallah kita sambung sedikit nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lihadza qala ta'ala. Maka oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalam penggalan surah ya Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka sesungguhnya ya mereka tidak akan mampu dan tidak akan ya selama-lamanya mampu. Ini walan taf'alu, ini taukid, ini ya penegasan kepada pernyataan yang sebelumnya. Fa illam taf'alu, mereka tidak sanggup, tidak mampu gitu mendatangkan satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran. Walan taf'alu, ditambah lagi dengan penggunaan kata lan. Lan ini kata beliau walan linafyit ta'bid, ay lan taf'alu dzalika abadan. Jadi kata-kata lan ya, di antara makna lan dalam bahasa Arab, lam itu termasuk amil nasab ya. Dia itu maknanya adalah untuk menafikan selama-lamanya gitu. Jadi selama-lamanya mereka yang Allah tantang untuk mendatangkan satu ayat saja, satu surat saja yang semisal dalam Al-Quran, selama-lamanya mereka tidak akan mampu.
Wa hadhi aidan mu'jizatun ukhra. Ini adalah mukjizat yang lain gitu. Dari Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu ya tidak mampu untuk dibuat, diciptakan oleh manusia. Maka Allah tantang orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ada kebimbangan dalam hatinya, benar nggak sih Al-Qur'an itu gitu ya. Maka Allah tantang untuk membantah keraguan mereka. Coba ayo datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ya, ajak saksi-saksi kalian, ajak penolong kalian selain Allah untuk mendatangkan satu saja surat yang semisal dalam Al-Quran. Maka Allah bantah, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka kalian tidak akan mampu dan selama-lamanya kalian tidak akan mampu. Walan taf'alu dzalika abadan, kalian tidak akan mampu melakukan hal itu selamanya, abadan, selamanya. Wa huwa annahu akhbara khabaran jaziman qati'an muqaddiman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan sebuah kabar, sebuah informasi yang jaziman, yang pasti gitu, qati'an, yang sudah putus gitu, yang tidak ada lagi tawar menawar, ya kan? Kemudian yang sudah ditetapkan, ya, ghairu khaifin wala musyfiqin, ya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak takut dan juga tidak khawatir ya dalam menyampaikan kebenaran Al-Qur'an, ya. Wa anna hadzal qur'ana la yu'aradu bimithli abadan, bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada yang menyelisihinya gitu ya. Ya, tidak ada yang menandinginya gitu ya. Tidak ada yang akan bisa membantahkannya, yang membantah Al-Qur'an. Tidak bisa dimunculkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini ya selama-lamanya. Enggak ada ya yang bisa menandingi Al-Quran, yang bisa dimunculkan yang semisal dengan ayat Al-Quran. Maka ya tidak akan ada selama-lamanya. Wa kadzalika waqa'al amru, dan yang demikian itulah ya telah ditetapkan, ya telah terjadi realitanya seperti itu, permasalahannya seperti itu. Artinya Al-Quran itu tidak bisa ya dibuat oleh manusia, karena memang itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi oleh beliau, lam yu'arid min ladunhu illa zamanina haza, ya tidak ada yang apa namanya itu yang membantah ya dengan Al-Qur'an ya dari apa namanya itu dari sisinya Allah, nggak ada gitu, nggak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an ya, ila zamanina haza, sampai zaman kita sekarang ini. Ya, ini adalah zamannya Imam Ibnu Katsir ya, sampai sekarang pada masa beliau gitu ya. Maka tidak ada yang yu'aridul Quran, ya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, tidak ada yang semisal dengannya, nggak mampu apapun menandingi Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu bukanlah makhluk, ya Al-Quran itu bukanlah ya ciptaan ya. Wa anna yata'atta dzalika li ahadin, ya. Maka ya tidak akan bisa gitu ya. Ya, mustahil gitu ya. Yata'atta dzalika li ahadin, ya. Ada yang mampu seorang yang membuat ya yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan ada. Maka itu ada sebuah kemustahilan yang nyata. Wal Qur'anu kalamullahi, ya khaliqi kulli syai'in. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah, yang mana Allah adalah khaliq ya kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Dan Al-Qur'an itu bukan makhluk, Pak. Ya, artinya Al-Qur'an itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yushbihu kalamal khaliqi ya kalamal makhluqina, dan bagaimana ya disamakan, yushbahu ya disamakan bisa ya, kalamul khaliqi ya kalamul makhluqin, bagaimana bisa mungkin ya disamakan antara kalamnya khaliq, kalamnya pencipta, dengan kalamnya makhluk yang diciptakan, enggak sama. Jadi kalamullah yang kita baca itu adalah kalamullah. Ya, jadi Al-Qur'an itu saut ya, suara, memang suara. Ya, suara yang kita bacakan itu adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan
bahwasanya ya yang kita baca itu adalah Al-Qur'an, itu adalah kalamullah. Akan tetapi ya kan apa yang tinta yang kita tulis itu tentu makhluk gitu ya, tintanya gitu. Namun yang ditulis itu kalamullah gitu. Ya. Yang diucapkan itu adalah kalamullah gitu. Ya, kalamullah ya. Yang melafazkannya makhluk gitu. Kita yang membaca dengan suara kita itu memang makhluk gitu. Namun yang kita baca itu adalah apa? Itu adalah kalamullah gitu. Adalah kalamullah ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara al-Qur'ana wajada fihi min wujudil ijazi fununan zahiratan wa khafiyatan min haitsu lafzu wa min jihatil ma'na. Dan barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an gitu ya. Barang siapa yang merenungi Al-Qur'an wajada fihi, dia akan menemukan di dalamnya, yakni di dalam Al-Qur'an itu min wujuhil ijaz. Jadi di situ ada ijaz ya, ada bentuk ya, mukjizat Al-Qur'an gitu. Dari segala sisi. Ya. Min wujuhil ijaz ya, fununan zahiratan wa khafiyatan ya, ada fan-fan ya, ada bahagian-bahagian yang tampak sekali yang merupakan mukjizat dari Al-Qur'an, baik itu secara zahirah ya, secara tampak ya, maupun secara tersembunyi gitu. Jadi ada bahagian-bahagian mukjizat yang ada pada Al-Qur'an. Min haitsul lafz ya, baik dari sisi lafaz, wa min jihatil ma'na, dan juga dari arah makna, dari sisi makna. Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Akan tetapi walaupun Al-Qur'an itu mukjizat, namun jangan salah digunakan gitu. Karena ada juga orang yang menggunakan Al-Qur'an untuk perkara yang salah, Pak. Ditulis dengan darah haid katanya. Ya kan? Kemudian ditaruh ya di tempat-tempat qadzarah ya, di tempat-tempat yang ya kotor ya. Ini orang pekerjaannya tukang sihir ya, penyihir Pak ya, sahir atau kuhan, dukun ini. Mereka terkadang menyalahgunakan Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu memang untuk obat betul ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa gitu ya. Allah menurunkan Al-Qur'an yang mana fungsinya adalah syifa di antaranya. Obat, syifaun lima fis sudur di antaranya. Obat bagi hati, apa yang ada di dalam dada hati. Akan tetapi orang sekarang ya digunakan Al-Qur'an untuk jimat gitu. Iya. Karena fungsinya bukan untuk itu. Al-Qur'an itu fungsinya untuk apa? Untuk dibaca gitu. Iqra kan itu perintahnya. Ya kan? Bukan, Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah untuk jadikan Al-Qur'an itu jimat, ada enggak? Kan enggak ada gitu ya. Namun Allah memerintahkan Rasulullah iqra gitu ya. Bacalah Al-Qur'an itu, dibaca gitu. Ya, bukan ditulis di kertas lambar habis itu dibakar Pak, abunya diminum ya. Ini salah kaprah ya, salah penggunaan. Ya, ada yang melakukan yang seperti itu. Ya, inilah hadirin yang diberikan oleh Allah kekeliruan terhadap ayat suci Al-Qur'an yang terkadang masih ada kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu juga sudah jam 8 ya. Nah, mungkin ya sebelum kita tutup ada di antara para ikhwah sekalian ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya insyaallah kita berbagi. Ya, untuk itu kami persilakan. Ya Pak, ya, fadhal. Iya. Munafik ya? Iya. Iya. Iya, betul masyaallah. Iya. Munafik itu isim fa'il Pak ya, pelaku dari kata nafaqo yunafiqu munafaqatan ya, au nifaqan ya, pelakunya namanya munafik. Jadi munafik itu ya secara bahasa artinya menampakkan sesuatu yang bukan aslinya gitu Pak. Ya, menampakkan sesuatu yang bukan aslinya gitu. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan munafik adalah izharul Islam ya, wa batnul kufri gitu ya. Izharul Islam ya, menampakkan keislaman ya, wasatrul, bisa juga dengan ungkapan wasatrul kufri, dan dia menyembunyikan kekufurannya.
Jadi ada orang yang menampakkan keislamannya, kemudian ternyata sebenarnya dia kafir gitu. Namun pura-pura Islam, Pak ya. Itu yang nama nifak akbar, Pak. Itu yang dinamakan dengan kemunafikan besar ya. Inilah kemunafikan yang diancam pasti masuk neraka kalau nggak bertobat, Pak. Ya. Kemudian ada pula munafik kecil ya, atau nifak asghar ya. Nifak asghar ini adalah sesuai dengan hadis Nabi yang sering kita dengar ya. Ya, ayatun nifaqi salas ya. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, ya, apabila berbicara dia berdusta, ya kan, wa idza tumina khan, kemudian apabila diberi amanah dia berkhianat, ya kan, wa idza wa'ada akhlaf ya, apabila dia berjanji dia mengingkarinya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa yatakhasama, apabila dia berdebat ya, kemudian apabila dia bertengkar ya kan, fajara, maka dia itu zalim ya, maka dia itu tidak fair ya, tidak sportif ya, dia itu melakukan kecurangan gitu. Ini munafik kecil. Inilah yang disebut dengan istilah nifak ya, amali, nifakun amaliyun ya, kemunafikan dalam segi amal. Ini dosa besar juga, Pak, namun tidak jatuh ke dalam taraf kekufuran ya, kekafiran ya. Adapun nifak i'tiqadi ya, nifak dalam segi keyakinan, misalkan dia yakinnya Al-Qur'an ini enggak benar gitu, keyakinan yang kufurnya ya, dia seolah-olah mengatakan Al-Qur'an itu benar tapi dalam hatinya enggak gitu, Pak ya. Ya seperti para tokoh kemunafikan di zaman Nabi, Pak ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu gitu kan, Rasul munafikin ya, kepalanya para munafik ya, gembongnya kaum munafikin itu ya. Kemudian tokoh-tokoh munafik yang lainnya gitu. Jadi orang-orang yang zahirnya Islam ya, izharul Islam, dia menampakkan keislamannya, namun dia yubtinuna ya al-kufr ya, namun mereka menyembunyikan kekufurannya gitu. Ya, inilah munafik itu. Namun kalau orang sekarang kan sama rata aja dia. Ya, itu munafik itu katanya mengatakan begini ya, kita itu nggak boleh seperti itu, tapi dia kerjakan. Ini munafik, betul, munafik juga itu ada ya kan. Namun tidak bisa kita vonis itu munafik besar gitu, Pak. Iya, karena munafik besar itu adalah dalam segi apa? Keyakinan gitu. Orang-orang yang zahirnya ya kan, secara kasat mata dia mengaku Islam, ternyata dalam hatinya sangat benci kepada Islam. Itulah munafik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari dalam ranah keislaman ya, dari dalam Islam. Artinya dengan kemunafikan tersebut dia bisa murtad ya, nauzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Ya, kalau tidak ada, ya kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.